Astagfirullah. Kasus bunuh diri lan percobaan bunuh diri kajir ke isu hangat lawetnya di tengah masyarakat Lampung rekan. Lam seminggunya mencatat nambah kejadian bunuh diri ataupun percobaan bunuh diri di wilayahnya. Psikolog Lampung, Retno Riani gepegah bahwa untuk tak cegah kasusnya perlu support system dari urang nyangto. Kiban tanggapan warga? Jak tak simak wawancara jira kan? Selama sepekan, terjadi 6 kasus bunuh diri di Lampung. Bagaimana perasaan Anda? Tentunya sangat kaget dan miris dan juga sangat sedih karena banyak berita di luar sana yang seletingan dengan saya sudah banyak yang bunuh diri. Oh, sungguh sangat memprihatinkan. Perasaannya sangat miris karena yang namanya pembunuhan itu bukan menyelesaikan masalah, yang ada malah mendapatkan masalah yang baru. Kaget, nggak nyangka, sedih, miris, dan juga prihatin. Menurut Anda, apa yang menyebabkan saat ini banyak orang yang memutuskan untuk bunuh diri? Mungkin karena stres, depresi, dan tekanan hidup yang terlalu berat dan faktor bullying juga yang menyebabkan dia berpikir ketika dia memutuskan untuk membunuh diri dia, masalah juga akan selesai. Dasar awalnya adalah rendahnya keimanan ya tentunya ya. Kebanyakan sekarang kalau menurut saya itu keputusasaan, karena di mana mereka banyak masalah tapi tidak ada seorang pun mungkin yang tidak ingin mendengarkannya. Salah satunya seperti masalah kesehatan mental, kemudian masalah ekonomi yang serius, kemudian bullying, dan juga tekanan hidup yang terlalu berat sih. Menurut psikolog Lampung, Retno Riani, diperlukan support system dari orang terdekat untuk mencegah kasus bunuh diri. Menurut Anda, support system yang seperti apa yang harus kita berikan? Menurut saya menjadi pendengar yang baik, terus itu saling menyayangi, bisa memberikan solusi tiap masalah yang dihadapi, terus itu juga karena lingkungan yang baik, keluarga yang perhatian, itu juga cukup menjadi support system mereka. Kita sebagai makhluk sosial tentu harus ada sosialisasi ya, kalau memang ada keterberatan hidup, kita juga harus ada perhatian terhadap orang-orang lingkungan kita. Support system menurut saya itu sebagai pendukung di mana dukungan mental, moral itu sangat penting untuk mereka-mereka yang mungkin belum dapat menyelesaikan masalah secara sendiri. Support system yang dibutuhkan salah satunya seperti keluarga yang perhatian, kemudian teman-teman yang positif, dan juga masyarakat yang saling peduli satu dengan yang lain. Menurut Anda, apakah support system saja cukup atau membutuhkan faktor yang lain untuk mencegah kasus bunuh diri? Tidak cukup karena apapun masalahnya kita harus tetap bergantung kepada Allah. Para ulama itulah seharusnya yang memberikan panduan terhadap pemerintah kita. Sangat-sangat dibutuhkan, tidak hanya support system tapi dukungan lingkungan, keluarga itu sangat membantu. Nggak cukup ya, karena negara juga itu harus turut hadir berperan untuk melindungi rakyatnya. Menurut Anda, apakah pemerintah harus menyelesaikan permasalahan ini? Mengapa? Harus supaya kasus ini tidak melebar dan menyebar ke banyak orang. Nggak bisa langsung kepada pemerintahnya, kita juga harus mensosialisasikan bahwa ada jalan keluar gitu untuk mereka yang terbentur. Iya, karena menurut saya ini masalah yang tidak ringan, ini cukup masalah yang serius karena menimbulkan kehidupan sosial mereka yang mungkin dapat merusak ke depannya. Tentu saja, karena kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kasus bunuh diri? Negara harus menciptakan iklim hidup yang sehat, baik secara fisik maupun psikis. Lebih perhatian ya tentunya ya terhadap masyarakat. Menurut saya mungkin ada peraturan tersendiri atau mungkin ada perhatian khusus untuk mereka yang mungkin kurang atau mampu dalam mengutarakan, menyelesaikan masalah. Bunuh diri lagi fenomena gunung makin kena makin laju kasus je. Pu sabab teman masalahnya, kiban Islam keselesai, jak tak simak surah Ustazah kan. Jangan betul like, komen, dan share ya. Bele bah.
Dari awal tahun 2024, kasus bunuh diri di Lampung cukup banyak, baik dari kalangan mahasiswa, pelajar, maupun orang tua. Banyak motif yang menjadi penyebab bunuh diri seperti tekanan karena utang yang menumpuk, yang kemudian tidak mampu membayar, konflik dengan pasangan, yang tidak mampu mereka temukan solusinya. Ditambah lagi dengan kepribadian tertutup yang tidak mampu menceritakan segala tekanan yang dialami dan tidak mendapat dukungan dari keluarga serta orang-orang terdekat. Semua persoalan bunuh diri ini adalah hasil dari kehidupan yang sekuler kapitalistik. Sekulerisme tidak menjadikan agama sebagai jalan hidup sehingga akidahnya lemah. Sedangkan kapitalisme memunculkan gaya hidup yang materialistik, menimbulkan jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin. Kesulitan ekonomi karena tingginya harga kebutuhan juga memaksa seseorang untuk berhutang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan yang sekuler kapitalistik membentuk kepribadian yang lemah sehingga mudah rapuh ketika menghadapi konflik maupun masalah. Berbagai macam kesulitan yang dihadapi, tingginya tekanan dan ditambah dengan akidah yang lemah, maka untuk keluar dari masalah bukannya mencari solusi yang terbaik tetapi kemudian mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Dalam hal ini negara tentu saja bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan rakyatnya. Seharusnya negara menutup setiap kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi rakyatnya, menghilangkan segala kesulitan, dan menjadikan aturan Sang Pencipta diterapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Tetapi, negara saat ini justru menganut sekuler kapitalisme. Berlepas tangan juga negara ini dari mengurus segala urusan rakyatnya, sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh rakyatnya semakin pelik dan semakin sulit untuk diselesaikan. Berbeda dengan Khilafah Islamiyah yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Khilafah menjaga rakyatnya mulai dari akidah hingga jiwanya. Memiliki mekanisme untuk membentuk kepribadian Islam yang kokoh bagi setiap warga negaranya. Karena negara bertindak sebagai ro'in yang akan mengurus seluruh kebutuhan rakyatnya tersebut. Negara juga menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan-kebutuhan pelengkap lainnya. Nah, terkait dengan bunuh diri ini, maka khilafah juga memiliki mekanisme agar bunuh diri ini tidak terjadi. Khilafah akan menutup semua kemungkinan terjadinya bunuh diri, yaitu dengan beberapa upaya. Yang pertama, Allah telah mengharamkan bunuh diri secara tegas, sebagaimana di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 hingga 30. Karena Allah telah mengharamkan, maka rakyat yang ada di bawah naungan Khilafah Islamiyah sangat menghindari dan takut akan berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah dan akan menjauhi segala hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, termasuk perilaku bunuh diri ini. Yang selanjutnya, Khilafah Islamiyah ini akan menjamin terlaksananya semua fungsi keluarga sehingga dapat terbentuk keluarga yang kokoh. Di sana ada fungsi pendidikan, fungsi rekreasi. Terbayang keluarga yang dibentuk adalah keluarga yang bahagia dan keluarga yang sejahtera. Sehingga ketika menemui persoalan-persoalan, anggota keluarga ini saling terbuka untuk menceritakan persoalannya dan mencari solusi apa yang tepat untuk persoalan yang sedang dihadapi. Jadi keterbukaan di dalam keluarga juga akan terbentuk. Begitu juga negara akan memperkuat akidah rakyatnya di dalam sistem pendidikannya. Jadi klop antara keluarga dengan sekolah, sehingga semakin mantaplah kepribadian yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Yang selanjutnya, Khilafah Islamiyah dia juga akan menghilangkan persoalan-persoalan ekonomi dengan mekanisme pemenuhan kebutuhan oleh kepala keluarga, yaitu dengan cara memperluas lapangan pekerjaan dan kemudahan memperoleh modal. Kemudian ditambah lagi, jika kepala keluarga tidak mampu, maka tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ini akan beralih kepada keluarganya. Ketika seorang ayah tidak mampu gitu ya untuk bisa menghidupi anak dan istrinya, sudah menjalankan segala macam yang dia bisa gitu ya, sudah mencari pekerjaan tapi ternyata kebutuhannya masih belum tercukupi, maka tanggung jawab ini beralih kepada keluarganya. Ketika keluarga besarnya ini pun tidak mampu, maka negara yang akan mengambil alih tanggung jawab pemenuhan kebutuhan tersebut. Dan
kehidupan yang coraknya materialistik, hedonis, konsumtif gitu ya, itu pun akan ditutup pintu-pintu yang seperti itu oleh negara. Jadi tidak ada yang memiliki gaya hidup yang berlebihan gitu ya, sehingga mewajibkan dia untuk hutang. Negara menutup pintu-pintu yang seperti itu. Maka inilah gambarannya gitu ya, berbagai macam upaya yang dimiliki oleh Khilafah Islamiyah untuk mencegah terjadinya bunuh diri. Ketika kita ingin menyelesaikan persoalan bunuh diri, maka sudah selayaknya lah menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi.